Pagi-pagi ada curhatan. Pasangan suami atau istrinya lebih memilih menolong orang lain daripada menolong istri atau suami dan anak-anaknya sendiri daripada orang lain. Gitu. Mereka lebih memilih menolong temannya, menolong ayah ibunya, menolong saudara-saudaranya, menolong orang lain lah dibandingkan menolong keluarganya sendiri. Nah, itu adalah orang yang tidak paham tentang pernikahan atau status pernikahan. Kalau orang sudah menikah itu, mereka itu harusnya dia itu sedang membangun rumah tangga atau membangun keluarga, dan yang paling penting itu adalah keluarganya sendiri, yaitu suami atau istri atau anak-anaknya. Itu adalah prioritas utama dari suatu keluarga, karena nanti yang akan mempertanggungjawabkan keluarga kita sendiri itu adalah kita, terutama suami. Itu ketika nanti kita ditanya pertanggungjawaban suami terhadap istri dan anaknya, itu yang pertama kali suami. Apakah suaminya bertanggung jawab kepada istri dan anaknya gitu. Harusnya ketika istri atau anak itu meminta tolong, itu lebih memprioritaskan istri dan tidak memprioritaskan teman atau keluarganya, karena dia sudah punya keluarga. Dan itu banyak yang tidak dipahami oleh para suami dan para istri, karena dia itu sudah punya keluarga sendiri, punya suami, punya istri, punya anak. Itulah prioritas mereka, itu yang paling penting daripada organisasi, daripada teman. Itu adalah prioritas yang kesekian gitu. Organisasi dan teman itu yang penting, itu adalah keluarganya. Dan karir pun itu bukan prioritas gitu. Jadi yang prioritas itu malah anak dan suami atau istri. Itu prioritas yang utama, karena nanti kita akan ditanyai atau mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama ini, selama hidup itu. Apakah kita sudah memprioritaskan mereka daripada pekerjaan kita, daripada teman kita, daripada organisasi kita, daripada karir kita, daripada kerjaan kita. Kalau kita ada yang bilang, ya kan bekerja itu kan lebih memang utama untuk menghidupi keluarga, tapi itu bukan prioritas yang utama. Prioritas utama itu tetap keluarga. Pekerjaan itu adalah prioritas yang kedua. Jadi jangan salah memilih antara keluarga, pekerjaan, teman, saudara, orang tua, begitu ya. Jadi lebih memilih ke keluarga yang terdekat, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban yang pertama, dan yang keduanya itu kewajiban. Begitu ya teman-teman, jangan kebalik-balik. Yang saya lihat itu kebanyakan mereka memprioritaskan pekerjaan, kemudian teman, kemudian organisasi, karir, jabatan, begitu, baru keluarga yang terakhir. Itu malah kebalik. Bukan karena keluarga itu butuh uang, tapi kalau uang itu nggak menjamin keluarga itu jadi baik. Kita tetap keluarga yang utama. Kalau kita prioritaskan keluarga, kalau kita di luar, ketika kita di luar, kita akan berpikir 1000 kali, bagaimana ya keluarga
saya menerima ini begitu. Ketika kita bekerja, apakah uang ini halal ya untuk anak dan istri saya? Kalau tidak halal, itu akan berpengaruh kepada keluarga kita. Tidak halal itu akan dimakan oleh anak-anak kita makan barang-barang yang tidak halal, dan itu akan mengalir ke seluruh aliran darahnya dan akan mengendap menjadi daging. Nah, daging itu akan menjadi bahan bakar nantinya kelak di kehidupan selanjutnya, yaitu di neraka. Itu akan menjadi bahan bakar. Nggak mau kan keluarga kita akan menjadi bahan bakar neraka, hasil dari perbuatan kita yang mengambil barang-barang yang bukan haknya atau bukan hak kita. Nah, itu kebanyakan orang-orang di luar sana itu tidak berpikir seperti itu. Mereka hanya berpikir untuk bagaimana mencari sebanyak-banyaknya dan mengumpulkan, dan nanti saya akan menggunakan uang ini untuk membangun rumah atau membeli mobil, kemudian makannya hanya saya pakai untuk dari gaji pokok saya. Itu nggak mungkin juga gitu. Tetap itu akan termakan oleh keluarga kita. Jadi semua yang dimakan oleh keluarga kita itu adalah tanggung jawab kita, dan itu akan ditanyakan nanti, dan kita akan bertanggung jawab nanti di kehidupan selanjutnya, dan kita akan disidang dan ditanya satu persatu dari mana asalnya uang 1 perak ini, itu 1 rupiah ini, per rupiah itu akan ditanya dari mana datangnya, lalu bagaimana kita akan membelanjakannya. Apakah kita akan selalu membelanjakan untuk skincare, ataukah kita akan membelanjakan untuk barang branded yang kurang berguna. Itu karena itu barang yang tidak berguna itu sudah ada di dalam Al-Quran, itu bermegah-megahan seperti itu, dan itu sama sekali tidak penting dan tidak ada manfaatnya gitu. Termasuk barang-barang branded itu banyakkan mengkoleksi karena uangnya banyak, mobil-mobil yang brand-brand ternama, yang mobil sport kayak gitu ditumpuk yang banyak, lalu akan kita pertanggungjawabkan barang-barang itu nanti di akhirat kelak, dan itu kita sangat kesulitan. Harusnya kita nanti sudah masuk ke dalam surga terlebih dahulu, tapi kita akan tertahan di yaumul hisab atau di hari pembalasan. Itu kita akan ditanya sedetil sampai serupiah-rupiah yang kita dapatkan itu, dan kita belanjakan untuk apa saja, dan apakah barang itu berguna atau barang itu sia-sia, atau kita buang atau kita apakan. Nah, itu tetap kita akan mempertanggungjawabkannya. Jadi hati-hati kita berbuat di dunia, karena itu akan berdampak sangat besar nanti di kehidupan kelak, dan itu tidak mudah kita untuk mempertanggungjawabkannya. Kira-kira orangnya nonton gak ya? Semoga kita tetap berperilaku amanah dan menjaga semua titipan dari Allah. Assalamualaikum.